satu kolam bulat ini isinya itu adalah. Oke teman-teman, salah satu usaha yang sangat menjanjikan kalau misalkan kita di pedesaan itulah dengan cara beternak lele seperti ini ya. Jadi kebetulan kita akan memberi pakan lele. Dan di sini alhamdulillah kita itu untuk ternak lelenya itu sudah berpuluh-puluh tahun teman-teman. Dan di sini kita tunjukkan yaitu ada 3 kolam bulat. Dan pada video nanti kita akan langsung berbincang dengan pengusaha lele langsung tentang bagaimanakah cara budidaya lele di kolam bulat, kemudian potensi keuntungannya seperti apa, kemudian cara perawatan hingga panen seperti apa, dan bagaimanakah cara memaksimalkan keuntungannya. Selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, di sini alhamdulillah kita sedang memberi pakan yaitu lele dumbo teman-teman ya. Jadi satu kolam bulat ini isinya itu adalah 2000 ikan lele teman-teman ya. Ini 2000 ikan lele. Ini untuk saat ini lele kita ini masih dalam usia remaja teman-teman ya. Nah ini. Jadi untuk pemberi pakan salah satu saat yang tepat lah ya jam-jam segini ya, yaitu antara jam 4 sampai dengan jam 4:30 itu merupakan waktu yang sangat tepat untuk kita memberi pakan. Nah di sini kita sudah bersama dengan rekan kita ya, sahabat kita yaitu Bapak Abed, yaitu oh ya di sini dalam satu kolam ini ada 2000 Pak ini ya? Ya betul, ini satu kolam 2000 ekor. Oh, satu kolam 2000 ekor. Terus ini usia berapa ini segini Pak? Ini masih usia 2 sampai 3 minggu. Oh 2 sampai 3 minggu tapi sudah sekian besarnya ini. Kira-kira ukur 10 cm. Oh gitu. Nah, terus ini kan ada kolam bulat 1, di sana ada 2, 3. Ini nanti masnya gimana? Atau nanti dipancar atau mungkin biasanya ikut sendiri? Sebentar lagi, paling enggak seminggu lagi nanti kami akan menyaring kembali dari ukuran-ukuran tersebut biar ukurannya sama sehingga tidak saling memakan dari antar sesama jenis ikan lele itu, karena ikan lele itu kan bersifat kanibal. Iya, dia suka makan temannya sendiri gitu ya. Betul. Jadi di sini ada 3 kolam. Ini diameternya berapa ini Pak? Ini diameter 2 meter. Oh, diameternya 2 meter. Jadi mirip teman-teman ya, diameter 2 meter itu. Tingginya 1 meter. Oh, tinggi 1 meter, diameter 2 meter. Ini ada 3 kolam. Ini nanti berarti 3 kolam ini untuk memelihara 2000 ikan sampai panen. Iya. Oh, gitu. Biasanya sebenarnya hanya 2000 ini karena apa? Karena masih ada kolam kosong sehingga perlu disaring untuk ukurannya biar sama sehingga tidak saling memakan, dari yang besar makan yang kecil. Sebenarnya ya seharusnya semuanya terisi, karena ini masih terkendala bibitnya masih pesen dan belum mendapatkan, sehingga yang 2 ini sebenarnya saya kosongkan. Oh gitu. Rencananya nanti seminggu lagi kami akan menyortiri lah istilahnya. Iya, kalau misalkan dalam satu kolam ini 2000 sampai panen tuh bisa maksimal besarnya ya? Bisa maksimal. Biasanya kami menjual ke pedagangnya atau biasanya yang menerima lele ini, karena sudah ada kerjasama dengan teman kita yang ada di sini. Itu biasanya 1 kilo ukur 10. Oh gitu, ukur 10. Maksimal mentok 3 bulan. Oh gitu, 3 bulan. Jadi memang harus disortiri terus ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Dalam gini, dalam misalkan 2000 ya, 2000 ikan lele ini dalam waktu 3 bulan itu kira-kira modal yang dikeluarkan tuh habis dana berapa Pak ya, untuk produksi itu? Kira-kira berapa ya? Belum. Pakannya itu 3 sak cukup ya berarti ya? Kalau pakannya itu biasanya sekarang itu lele itu ukur apa, untuk mengukur jumlah bobotnya itu tergantung dari pakannya. Biasanya kalau sampai 3 atau 4 sak itu biasanya 1 sak kan 30 kilo. Kalau 4 sak itu paling enggak 120 kilo paling enggak hasil dari maksimal dari lele itu. Kalau normal itu sama atau paling enggak di bawahnya, paling enggak 1 kintal atau 110. Dengan pakan yang ditaburkan itu saya rasa nggak jauh berbeda ya. Oke, itu biasanya tergantung dari jumlah pakannya. Biasanya berapa sak itu tergantung itu
biasanya kalau 4 atau 5 ya dikalikan 30 kilo kali berapa saknya paling enggak, untuk mengantisipasi atau mengira-ngira jumlah dari bobot lele yang akan dijual ya sekitar itu. Ya, berarti termasuk Pak ya, itu apa yang kita keluarkan itu nanti yang dia itu akan kita dapatkan itu ya. Termasuk teman saya tuh punya pengalaman Pak, dia itu juga punya kolam lele tapi nggak terlalu banyak, tapi ternyata lelenya itu rasanya itu pahit gitu Pak. Nah itu apakah karena makannya itu sering dikasih makan jamu dari daun pepaya atau gimana Pak? Ya betul, karena lele itu biasanya rasa dagingnya itu antara gurih dan tidaknya itu kadang dari makanan yang diberikan kepada lele itu sendiri. Karena apabila terlalu banyak daun pepaya itu akhirnya juga mempengaruhi dari rasa dagingnya. Biasanya akhirnya ada rasa pahit dan sebagainya. Tapi di sini saya mengimbangi, kalau enggak kangkung ya seperti ini. Apa itu? Daun talas Pak ya? Talas. Oh iya, daun talas ini. Termasuk ini bisa mengurangi bau dari kolam ya. Kalau misalkan di sini kita dekat sini, ini seperti nggak berbau sama sekali ya untuk kolam ini, karena memang selain kita sudah berpengalaman teman-teman ya dalam budidaya lele, ini juga kita memanfaatkan daun-daunan seperti ini. Ini resep leluhur, yaitu supaya ikannya sehat, kemudian juga airnya itu nggak terlalu ini apa itu berbau gitu ya. Biasanya tetap ada campuran probiotik. Oh gitu. Bau dari air sisa dari lele itu sendiri, sehingga setiap mau ngasih makan itu biasanya tetap dibuang airnya paling enggak sampai 10 cm lah untuk mengurangi kotoran-kotoran yang terendap di bawahnya. Itu yang dibuang di bawah, terus di atas ditambah gitu ya? Iya, betul. Oh iya, oke. Kemudian ini Pak, untuk harga jual sekarang 20 nyampe ya 1 kilonya? Ya, 1 kilonya ke pedagang 20.000. Oh ya, ke pedagang 20.000 teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu ide yang mungkin bisa kalian tiru ya di rumah, untuk tambah-tambah sambil kalian menanti penyerahan SK yang 1 tahun lagi. Jadi kabarnya Pak itu untuk P3K tahap 1 itu nanti juga disarankan yaitu di 1 Maret 2026. Jadi kita perlu waktu lah untuk bertahan hidup itu ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir Pak, ini kalau misalkan ini kan sangat bagus sekali ya untuk kolam bulat seperti ini buat sendiri atau dulu beli Pak ini Pak? Ini dulu beli Mas, itu pesan dari salah satu distributor yang mencarikan anak kami yang juga jebolan dari Akademi Perikanan Kelautan Sidoarjo. Ada rekanan yang menjual terpal ini. Iya, kalau misalkan teman-teman kita ingin memelihara seperti ini, 1 kolam jadi ini kira-kira harus habis dana berapa Pak? Sekarang tuh yang terakhir kemarin pesan lagi itu satunya itu sekitar 1.150.000 sampai di tempat di sini ini. Sampai di tempat 1.150.000. Ini ukuran diameter 2 meter, tingginya 1 meter, muat 2.000 lele. Nah itu ya, mungkin teman-teman jika kalian ingin pesan dan kesulitan, silahkan kalian kirim email ke saya ya. Nanti akan saya hubungkan dengan kawan kita Pak Abed. Ini selain beliau juga beternak lele, pembibitan juga, praktisi di bidangnya, juga melayani jika teman-teman ingin berternak lele, kemudian ingin beli kolam atau apa, ini silahkan nanti teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar atau nanti kirim email saja ya. Oke, mungkin demikian teman-teman ya untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.